kita mulai ya. Siap, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini, pada pertemuan kedua yang dilakukan secara daring, kita dapat berkumpul kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana semua kondisi dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Kuota Pak. Kenapa? Kuota internet nggak sehat, Pak. Oh, kuota internet. Iya. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi data dan jaringan. Ya, sebelum saya masuk ke slide presentasinya, saya pengen tanya dulu, mungkin sama Musri lah. Musri mana? Mana Musri? Oke, ya Musri, saya pengen tanya ke Musri. Menurut Musri, ya, komunikasi data itu apa? Jawab aja Musri. Saya hanya minta gambaran dari saudara, gagasan dari saudara untuk pagi ini. Mungkin saudara bisa melakukan pemenggalan, mungkin komunikasi itu apa, data itu apa gitu. Oke, Pak. Ya, silakan Musri. Menurut saya, Pak, ya, komunikasi itu ialah pengiriman atau penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih jaringan atau anggota yang terhubung, baik lokal maupun luar. Baik lokal maupun luar. Oke. Ada pendapat yang lain boleh? Apakah pendapat yang dikemukakan oleh Musri itu sudah benar atau belum? Bisa. Kenapa? Sudah Iki? Udah Pak, Assalamualaikum. Umat Pak, kamera HP saya rusak, pinjam HP senior Pak. Oke, waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa Iki, silakan dimatikan saja kameranya Iki. Oh ya Pak. Ya, terima kasih sudah Makasih ya, berusaha. Pak. Oke, terima kasih sudah berusaha. Iya Pak. Oke, ada pendapat yang lain? Apakah pendapat si Musri sudah benar? Kumpulan fakta, Pak. Kumpulan fakta. Oke. Ada lagi? Kumpulan fakta, kata Akbar. Oke. Baik, jadi yang disampaikan oleh Musri tadi itu sudah benar, maupun yang disampaikan sama Akbar juga benar ya. Fakta berarti kan berupa informasi ya. Jadi ada yang melakukan sebuah pengiriman, artinya di sini adalah resource-nya. Nanti dari sumbernya itu akan dilakukan transfer data atau transfer ya informasi melalui ke destination-nya atau tujuannya ya. Jadi nanti akan saya lihatkan nanti pada jaringan itu saya akan melakukan nanti ping nanti ya ke stemming Amik Riau mungkin. Nah, nanti itu akan lihat paket yang dikirim berapa, kemudian yang diterima juga berapa. Artinya nanti data itu harus valid. Jadi nanti misalnya paket yang dikirim 4, maka nanti yang diterima juga akan 4 ya, seperti itu nanti kira-kira. Oke. Saya mohon izin untuk share slide ya. Oke. Oke, Pak. Ini saya share slide dulu.
Sudah muncul slide saya belum? Sudah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Sudah ya. Oke, ini sudah muncul. Oke. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat ya pada jaring komunikasi data itu ya, jadi dia menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Makanya ini saya katakan berarti ada si sumbernya, kemudian ada tujuannya ya. Melalui apa? Nah, melalui kanal. Setelahnya mungkin melalui saluran ya, atau mungkin bisa jadi melalui media kabel, atau mungkin bisa jadi melalui unguid ya, melalui udara. Contohnya mungkin seperti wireless, atau mungkin seperti satelit, atau mungkin seperti WiMAX ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah informasi itu bisa berupa apa saja? Mungkin bisa berupa percakapan ya, voice. Tidak hanya itu, bisa berupa gambar, audio, kemudian juga bisa berupa data digital. Nah, biasanya pada komputer untuk data digital ini dia hanya bisa melakukan pembacaan data ini ketika sudah diolah. Ya, artinya kalau kita lihat komputer itu hanya bisa membaca 0 dan 1 saja ya. Jika datanya masih berupa analog, nah maka nanti data analog itu akan dikonversikan ke digital. Begitu juga sebaliknya ya. Jika dia datanya berupa heksadesimal, maka nanti data itu akan dirubah dulu ke data digital ya. Jadi bisa dilakukan, jadi adanya dua komunikasi ya, maupun lebih ya, itu yang bisa dikatakan sebagai dari komunikasi data ya, baik itu yang komunikasi dilakukan secara berdekatan maupun komunikasi yang dilakukan jarak jauh ya. Oke. Bisa saya lanjutkan? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari sekilas informasi komunikasi ya, biasanya pada zaman dahulu, nah warga atau masyarakat sekitar atau orang Indonesia itu biasanya untuk menyampaikan informasi itu pasti menggunakan alat-alat tradisional ya, contohnya mungkin seperti kentongan ya. Jadi kalau seperti kentongan mungkin saat ini masih ada digunakan kentongan? Ada di kampung saya Pak. Ada Pak, masih ada. Oke, masih ya. Biasanya kentongan ini biasanya pada pos ronda mungkin masih digunakan ya, biasanya ya. Kemudian, jadi kentongan ini dia digunakan untuk menyampaikan informasi ya, baik itu berupa bencana alam, kejahatan, kebakaran ya, maupun merupakan panggilan untuk berkumpul ya. Jadi ini merupakan sekilas dari sejarah komunikasi. Tidak hanya itu, asap juga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang Indian itu dia menggunakan kode asap ya. Dia menggunakan kode asap sebagai media komunikasi informasi ya. Jadi kalau misalnya misalkan saudara ini mendaki gunung, kemudian nggak tahu tersesat di pegunungan, ibarat kata seperti itu ya misalnya. Nah, mungkin saudara mungkin bisa membuat kode alam mungkin dengan melakukan membuat sekumpulan asap ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, cermin juga digunakan dahulunya, digunakan untuk memantul sinar matahari ya. Kemudian ada yang pramuka juga digunakan semapro ya. Semapro ini digunakan merupakan kode bendera yang digunakan oleh pramuka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekilas dari komunikasi ini sejarahnya itu banyak ya, banyak bermacam-macam ya kalau kita lihat. Apa? Ada yang tahu? Pentungan. Hah? Pak. Pentungan juga. Pentongan ya. Pentungan Pak. Oke, jadi ini alat bisa dikatakan alat legend ya. Kalau kita lihat ini alat legend, alat bersejarah. Karena sampai saat ini masih digunakan ya, baik yang berupa bambu maupun yang dibuat dengan besi ya, gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi biasanya orang Indian itu dia biasanya untuk menyampaikan informasi itu dia biasanya menggunakan asap ya, di sebuah daerah atau di sebuah pegunungan ya. Tuh, misalnya saudara dalam sesat, maka nanti silakan dibuat kode alam, tapi jangan dibakar satu gunung itu ya, bukan saya yang nyuruh. Oke, saya lanjutkan. Oke, baik. Nah,
Jadi kalau kita lihat sejarah komunikasi modern itu dia ada terbagi tiga ya, sistem komunikasi telepon, kemudian sistem komunikasi radio maupun sistem komunikasi data. Nah kalau kita lihat kalau komunikasi telepon itu jelas penemunya adalah Graham Bell ya pada tahun 1876. Begitu juga untuk komunikasi radio ya, penemunya adalah Guglielmo Marconi yang pada tahun 1901. Nah untuk komunikasi data, biasanya penemu konsep mesin hitung komputer pada tahun 1822. Jadi komunikasi data ini pada dulunya ya penemu konsep mesin hitung. Ya, siapa kira-kira penemu mesin hitung? Ada yang tahu? Lupa Pak. Lupa. Thomas Pak, Thomas. Thomas apa? Thomas Alva Edison. Acok Pak, acok. Oke. Steve Jobs. Steve Jobs. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi dengan berkembang pesatnya teknologi maka ditemukanlah transistor pada tahun 1984. Jadi kalau kita ibarat kata kalau zaman dahulu itu tuh mungkin pada dasar dulu komputer itu sebesar lapangan bola ya. Jadi sangat besar. Bayangkan sebesar lapangan bola. Ya, untuk mengangkutnya saja sudah susah. Nah, jadi muncullah mungkin keinginan-keinginan peneliti dalam mengembangkan teknologi-teknologi komputer ya. Jadi sampai saat ini kita rasakanlah nikmatnya ya. Contohnya seperti laptop, kita bisa membuat mana-mana ya. Jadi itu merupakan salah satu teknologi ya. Jadi yang mungkin yang dulunya transistor itu mungkin ya bisa saja sebesar mobil atau sebesar apa ya ke transistor itu, maka sekarang bentuknya sudah kecil ya, sudah mini transistor ya, seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang ini luar biasa ya. Jadi kita harus mengikuti apa sih perkembangan tren teknologi biar kita tahu sebagai anak IT ya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya untuk komunikasi telepon itu adalah jaringan ISDN ya, Integrated Service by Digital Network. Biasanya jaringan komunikasi tidak hanya untuk komunikasi suara saja, tetapi juga bisa berupa data digital atau bisa dikatakan dengan multimedia ya. Nah, ini yang ada pada jaringan komunikasi telepon ya. Kemudian komunikasi radio. Nah, biasanya radio itu dia untuk jaringan dia seluler ya, baik yang GSM maupun yang berteknologi CDMA ya. Kemudian ada juga yang komunikasi komputer ya. Komunikasi komputer itu seperti jaringan internet ya, yang saat ini kita lakukan secara daring ya. Yang mungkin dengan beberapa aplikasi yang saya gunakan, mungkin contohnya seperti Google Meet, kemudian nanti banyak lagi aplikasi-aplikasi yang saya gunakan ya. Jadi untuk bisa melayani komunikasi. Nah, FTP ini apa? Ada yang tahu FTP? Ada yang tahu FTP apa? Kenapa? Ada yang tahu FTP apa? Tahu transfer protokol, Pak. Oke, file transfer protocol. Kalau boleh saya tahu di port berapa dia berjalan? 7. Hah? Siapa bilang port 7 tadi? Siapa yang bilang port 7 tadi? Saya Pak. Oke, Muhammad Nur ya Nur. Oke. Iya Pak. Nah, ada yang tahu nggak di port berapa FTP? 21 Pak. Nah, siapa yang jawab tadi? 21. Ya, benar ya. 21. Jadi FTP ini dia berjalan pada port 21. Nah, ini saudara harus paham sebagai orang jaringan nantinya ya, saudara harus paham ya terkait jaringan ya, terutama berkaitan dengan port, karena biasanya hacker itu ya atau cracker dia biasanya menyerang melalui port yang terbuka ya. Celahnya di situ. Jadi kalau saudara pengen mantap di jaringan, pahami portnya ya, layar-layarnya dipahami ya. Jadi banyak ada yang SSH port berapa?
Ada yang tahu SSH port berapa? Dharma port berapa SSH Dharma? 22 Pak. Ah, 22 Priadi? Dharma? Darmawan? Tuti? Iya Pak. Port berapa? 22. Yakin 22? Insya Allah. Oke ya. Nah, jadi dia bekerja pada port 22. Kalau Telnet port berapa? 23 Pak. Oke, baik Doni, good job ya. Nah, jadi itu saudara harus pahami. Nah, jadi contohnya seperti email, web. Web itu port berapa? Port berapa web? 90, 100. Berapa Iki? 80 Pak. Oke, 80 ya. Nah, jadi seperti hal-hal yang sederhana itu sepertinya saudara harus paham ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi kalau kita lihat, nah ini saya katakan tadi, model komunikasi itu berarti ada sumbernya ya, ada resource-nya ya. Kemudian nanti dari sumber informasi itu maka dilakukanlah transfer data ya, transfer informasi. Nah, transfer informasi ini melalui apa? Tentunya melalui sistem transmisi ya. Sistem transmisi ini berupa apa? Mungkin bisa saja berupa kabel ya. Nah, yang berupa kabel ini artinya yang maksudnya yang berupa guide ya, guide. Artinya yang memiliki fisik. Contohnya berupa kabel. Kemudian contohnya kalau kabel itu mungkin bisa berupa kabel UTP, kabel STP, kemudian bisa berupa kabel FTP ya. Jadi FTP juga ada kabel ya. Artinya FTP itu Foiled Twisted Pair ya, itu FTP. Kemudian banyak lagi sebenarnya macam-macam kabel itu ya. Ada yang berupa kabel fiber optik, ada yang berupa kabel koaksial ya. Nah, setelah data ditransfer melalui jalur komunikasi atau kabel, nah nanti ada destination-nya atau tujuannya, maka data itu diterima ya. Nah, itu ini model dari komunikasi itu. Jadi yang pengirim dikatakan sebagai transmitter, si penerima dikatakan sebagai receiver ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan terkait dengan source atau sumber ya. Kalau kita lihat contohnya seperti sumbernya mungkin bisa jadi berupa komputer atau telepon ya. Kalau transmitternya mungkin bisa saja berupa kabel ya. Contohnya kan mungkin dari komputer sumbernya artinya berupa data digital ditransfer ke modem. Nah, modem hanya bisa membaca sinyal analog ya. Kemudian nanti baru ditransfer ke jaringan telepon seperti itu ya. Jadi dapat dia precision transmisi ini bisa sebagai merupakan media komunikasi ya. Ada yang dikatakan sebagai transmisi satu arah atau dua arah. Nah, yang dikatakan sebagai transmisi satu arah itu biasanya dikatakan sebagai duplex ya. Atau yang dikatakan dua arah artinya bisa komunikasi satu sama lain, contohnya seperti telepon ya, kita menggunakan telepon itu dikatakan sebagai duplex juga, tapi namanya berbeda ya, nanti kita lihat ya pada sesi terakhir ada. Nah, ini sebagai receiver ya, jadi dia sebagai penerima sinyal ya. Jadi kalau kita lihat contohnya itu jaringan telepon. Nah, jaringan telepon masih menggunakan sinyal analog, ditransfer ke modem berupa ke yang artinya tujuannya adalah ke komputer ya, tentu datanya harus dirubah dulu ke digital ya, seperti itu. Ini modelnya kalau kita lihat konsep dari komunikasi data itu ya, kalau kita lihat ada indikator sinyal digital ya, seperti balok-balok itu ya. Nah, ini merupakan dari sinyal digital ya, simbolnya. Kemudian untuk sinyal analog seperti ini, naik gunung ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, ini saya lanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari blok diagram sistem komunikasi itu biasanya kan ada sumber, berarti ada sumber informasi, kemudian pengirim. Nah, saluran kanal ini tentu pasti memiliki noise. Nah, noise ini yang dikatakan sebagai gangguan
Ya, mungkin bisa saja kalau yang berupa kabel tentu seperti fiber optik, mungkin fiber optiknya yang kepotong ya. Seandainya seperti itu, maka jalur komunikasinya yang akan terputus. Maka informasi yang dikirim pun juga tidak akan sampai ke tujuannya ya. Jadi kalau dalam untuk sebenarnya memiliki kelemahan masing-masing, baik itu berupa media transmisi kabel maupun transmisi udara ya. Nah, ini kalau kita lihat macam-macam informasi ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, informasi itu bisa berupa suara. Nah, biasanya untuk suara voice analog biasanya dia menempatin band frekuensinya di rentang 300 sampai dengan 3400 Hz ya. Begitu juga untuk musik, dia menempati frekuensinya di antara 50 Hz sampai dengan 15 kHz ya. Begitu juga untuk gambar atau foto. Nah, untuk foto ini khusus karena band frekuensi itu tergantung dari kecepatan scanningnya ya, tergantung dari perangkat dia men-scanning gambar tadi ya, gitu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk video, artinya gambar bergerak, ini band frekuensinya di rentangnya adalah dari 0 sampai 4 MHz. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, komunikasi itu adalah penggabungan dua komunikasi ya, bisa berupa komputer atau bisa antar manusia ya, gitu. Ini data ya, dia hanya bisa, data adalah semua informasi yang berbentuk digital, bit 0 dan 1. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Sistem. Siapa? Eki? Iya Pak. Ya, silakan Eki. Itu tadi sistem transmisi yang satu arah dua arah itu contoh satu arah apa Pak? Nah, kalau misalnya contoh satu arah, nanti pada sesi terakhir itu ada ya. Contohnya misalnya satu arah iya. ya. Jadi saya melakukan ini. Kalau satu arah itu biasanya pada kabel koaksial. Biasanya itu pada ini siaran television. Itu biasanya satu arah ya. Kalau misalnya dua arah ya. Contohnya seperti ini, telepon. Kalau saya ngomong, kamu juga ikut ngomong, bisa kan? Nah, itu yang dikatakan sebagai dengan komunikasi dua arah ya. Kalau satu arah, jadi data itu harus diselesaikan dulu ya. Nanti jika data itu selesai sampai ke tujuan, nah itu yang dikatakan sebagai komunikasi satu arah. Ya, jadi contohnya seperti television ya, contohnya seperti itu, siaran television ya. Nah, jadi nggak bisa kan langsung dua arah kan. Jadi kalau misalnya banyak channel dibuka nggak bisa, jadi kita harus memutarnya satu persatu dulu kan. Bisa nggak dalam satu TV bisa dibuka nggak dua channel? Nggak bisa kan? Nah, jadi makanya harus melalui satu channel dulu. Nah, itu yang dikatakan sebagai komunikasi satu arah ya. Sebenarnya banyak contohnya ya untuk komunikasi satu arah ini. Iya Pak. Oke, ada lagi? Oke, ini ya kalau kita lihat komunikasi data itu berarti ada sumbernya ya, sumbernya mungkin dari komputer bisa atau dari humannya juga bisa ya. Nah, itu nanti di ini 0 dan 0101. Nah, ini merupakan data sinyal digital ya. Kemudian sampai nanti ke tujuan seperti itu ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk kabel ini kan pasti ada masalah ya. Biasanya mungkin mahalnya biaya yang dikeluarkan. Kenapa mahal? Mungkin dari panjang kabel yang digunakan ya. Jadi kemudian sulitnya merentang kabel, jadi banyaknya rintangan ya mungkin. Nah, jadi contohnya kayak fiber optik itu kan, kalau kita merentangkan kabel fiber optik itu kan sangat banyak tantangannya. Harus menggali dulu, kemudian digali, kemudian baru dipasang lagi ya. Jadi cukup ribet lah istilahnya. Kemudian tidak amannya kabel. Nah, mungkin bisa saja kabel FO tadi tahu orang mau bongkar digali, akhirnya kabel tadi terputus ya, seperti itu. Contohnya hal yang paling sederhana adalah kabel UTP ya, kabel LAN ya. Nah, contoh itu. Kalau putus saja pasti tidak akan tidak akan terkoneksi ke internet, atau dicabut sajalah RJ45 itu pada LAN card itu kan.
nggak akan connect seperti itu kira-kira. Ya, jadi solusinya, nah kalau kita lihat, ya mungkin di solusinya bisa menggunakan jalur telekomunikasi, ya bisa menggunakan access point, ya. Nah, kalau kita lihat modem ya, ini modem ya. Jadi kalau modem ini dia bisa merubah sinyal digital ke analog atau malah sebaliknya, analog ke digital. Nah, inilah kelebihan dari modem ya. Modem apa kepanjangannya? Ada yang tahu? Modulator dan modulator, Pak. Oke, baik. Jadi modem itu adalah modulator modulator ya. Jadi panjangannya demodulator ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini merupakan gambaran komunikasi jarak jauh ya. Jadi kalau kita lihat dari ISP-nya, Internet Service Provider-nya atau penyedia jasa layanannya, ya, terus ke modem, nanti dari modem baru ke tiang-tiang BTS-nya, ke saluran komunikasinya, nanti setelah itu baru ke modem lagi, nanti baru sampai ke PC ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan agak ribet ya kalau komunikasi jarak jauh menggunakan kabel seperti ini. Nah, jadi memang banyak rintangannya ya. Tuh. Jadi biar murah gimana? Nah, caranya adalah gunakan melalui penghantar udara ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, modem, modulator, demodulator ya. Ya, jadi kalau kita lihat, inilah kelebihan dari modem. Modem itu bisa merubah data digital ke analog maupun sebaliknya, analog ke digital ya. Jadi kalau kita lihat dari komputer, ditransfer datanya berupa digital ke modem. Nah, nanti dari modem ke modem itu dia berupa analog. Nanti dari modem ke komputer nanti datanya akan berubah lagi ke dalam bentuk digital ya. Nah, kalau kita menggunakan udara, nah nama alatnya adalah radio ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dia banyak ya. Untuk bisa berupa media transmisi, artinya bisa berupa jaringan wireless, atau bisa berupa jaringan WiMAX, atau bisa berupa jaringan satelit ya, VSAT ya. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat ya, jaringan tanpa kabel atau bisa dikenal sebagai unguid ya. Unguid. Nah, unguid itu merupakan jaringan tanpa kabel atau jaringan wireless tepatnya. Ya. Jadi dia menggunakan access point. Nah, jalur komunikasinya disebut apa? Line of sight ya. Line of sight itu apa? Nah, kita lihat, dia merupakan teknik ya. Dia merupakan teknik transfer sinyal di mana antara dua terminal ya, artinya terminal satu dengan terminal yang satunya lagi yang bisa saling berhubung ya, tanpa adanya obstacle. Obstacle ini apa? Rintangan ya, atau halangan ya. Jadi kalau misalnya saudara pengen membangun jaringan ini wireless, nah pastikan tidak ada rintangan. Mungkin bisa saja berupa gedung ya. Tuh, bisa saja misalnya ini gedung yang terlalu tinggi, kemudian mungkin itu bisa mengganggu jarak dari line of sight-nya ya, komunikasinya. Nah, biasanya jarak dari ini nih itu maksimum 40 km ya. Ya, cuman dia memang memiliki kelemahan, datanya mudah rusak. Biasa, itu karena difaktorkan oleh debu. Ya, tidak hanya debu, mungkin bisa saja hujan lebat ataupun petir ya. Jadi itulah resikonya. Dia sebenarnya yang berkaitan dengan perangkat elektronik memiliki risiko ya, sebesar itu ya. Tentunya karena kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat, ini wireless dalam jarak jauh ya. Nah, ini VSAT. Di mana biasanya VSAT-nya sering ditemui? Di rumah. VSAT di rumah. Nah, siapa yang bilang tadi tuh VSAT di rumah? Rido, Sandi. Parabola TV. Wah, berarti di rumah siapa tadi? Di rumah Sandi ya? Di rumah Rido? Selamat. Siapa? Slamet. Siapa? Oh, Slamet tadi. Berarti di rumah Slamet ada VSAT berarti ya? Ya, Slamet. Ada VSAT di rumah Slamet? Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak. Berarti pernah lihat di mana VSAT ini?
Di kantor-kantor, Pak. TV Pak. Oke, di kantor-kantor. Tadi siapa tadi yang bilang di mana? Di tower. Di tower. Oh, di tower ya. Nah, ada di tower. Ya, saudara ada hati-hati. Yang di tower itu belum tentu VSAT, ya. Bisa saja itu microwave, ya. Bisa saja itu microwave, ya. Atau dia berupa radio itu. Nah, Ini radiasinya bahaya untuk otak ya kan Pak? kenapa? Ini radiasinya bahaya untuk otak, ya kan Pak? Ya, jelas karena ini gelombang frekuensi ini sangat luar biasa, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk VSAT ini banyak dijumpai ya, contohnya perbankan, ya. Biasanya itu kan kalau di atas ATM itu kan ada kan nampak seperti ini kan, biasanya diletakin, gitu kan. Biasanya salah satunya adalah Bank BRI ya. Bank BRI itu kan sudah memiliki satelit sendiri ya. Tuh. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi satelit sebagai ininya yang melakukan pemancar ya. Jadi VSAT, ada beberapa VSAT, contohnya seperti gedung television ya. Kemudian ya mungkin bisa saja di rumah ya. Ya Slamet ya. Atau mungkin bisa saja di perkantoran ya. Jadi itu dia menggunakan VSAT karena dia membutuhkan teknologi yang mungkin beban kerjanya yang cukup besar juga ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau ibarat kata kalau saya lihat ya, jadi VSAT ini ibarat kata dia sebagai klien, jadi satelitnya ini sebagai server ya, gitu. Dia mengacu kepada satu satelit. Oke, jadi inilah kelebihan dari VSAT ya. Jelas kalau untuk VSAT tentu kecepatan aksesnya jauh lebih tinggi ya. Bisa dikatakan dia mendekati 100% ya. Kemudian tidak memerlukan telekomunikasi ya. Kemudian bisa dipasang di mana saja selama masih dalam jangkauan satelit. Artinya masih dalam jangkauan orbitnya ya gitu. Nah, cuman gangguan sinyal ini memang biasanya terkait jaringan itu ya, contohnya yang barusan kita lewati ya, saya tiba-tiba sempat hilang tadi dari Google Meet. Nah, itu merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada jaringan. Mungkin bisa saja itu mungkin yang diakibatkan mungkin perangkatnya mungkin yang mati, atau mungkin delaynya yang terlalu ini mungkin yang bermasalah, atau mungkin throughputnya yang terlalu besar karena kita dilakukan secara ini ya, daring ya. Jadi daring ini lumayan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Oke, jadi kalau kita lihat ini topologi apa? Kalau saya boleh tahu? bintang Pak. Bintang? Star. Setahu saya nggak ada bintang. Setahu saya bintang itu di langit. Maksudnya star. Star Pak. Oke, star ya. Oke, star ya Slamet, bukan bintang ya Slamet. Iya Pak. Jadi ini adalah topologi star. Nah, kalau kita lihat pada topologi star ini, misalkan salah satu ininya media transmisinya terputus, ini akan mengganggu enggak kerja dari komputer-komputer yang lain? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, berarti tidak mengganggu kerja dari komputer lain ya. Jadi namanya saja sudah topologi star, tentu dia memiliki jalur yang banyak ya. Dia bisa mengakses kemana saja. Nah, ini ya multiplexer. Jadi multiplexer itu merupakan dia apa? Sebenarnya ini merupakan dinamakan multiplexer. Dia media penghantar dalam menghubungkan komputer dalam jarak jauh ya. Contohnya mungkin perangkat yang digunakan adalah ya switch, bridge, router dan router. Nah, jadi saudara harus tahu beda switch sama hub apa, kemudian beda bridge, router dan router apa. Nah, hal-hal yang sederhana ini harus saudara pahami ya. Tuh. Karena kalau dari kita lihat dari bentuk fisik itu bentuknya sama ya. Baik itu hub sama switch itu bentuknya sama kan. Nah, sangat sulit untuk membedakannya. Cuman nanti dari sisi transfer
ya, atau dari sisi media transmisinya itu Switch lebih bagus ya ketimbang pada hubnya ya. Kelebihannya itu sih sebenarnya. Cuman Switch harganya juga lumayan mahal ya ketimbang pada hub. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada sebuah rancangan labor A dan labor B ya. Beberapa komputer yang menggunakan hub multiplexer ya, kemudian digabung ke labor B. Nah, ini dia merupakan jalur backbone ya. Nah, media backbone itu berupa apa? Bisa berupa satelit ataupun fiber optik ya. Fiber optik. Nah, ada yang tahu istilah FDDI apa? Oon mana? Oon? Ya Pak, Apa itu istilah FDDA, Oon? FDDI adalah standar komunikasi data menggunakan fiber optik dan LAN dengan panjang sampai 200 km. Dengan panjang sampai dengan 200 meter ya. Ya. Kilometer ya Pak. Oh, kilometer. Oke. Kepanjangan FDDA apa? Eh, Fiber Distributed Data Interface. Oke, berarti Fiber Distributed Data Interface. Nah, kecepatan Ya, data ini dia untuk transfernya dia dengan apa? Berupa apa? Kecepatan datanya? Saya tanya sama Riko deh. Riko Kurnia. Ya. Fiber optik kecepatannya dengan apa, Riko? Transfernya? Berupa apa? Hah? Oke. Sepertinya ada gangguan. Oke, saya tanya ke Nelly. Nelly? Oke, berupa apa Nelly? Apa? Kecepatan fiber optik dia berupa apa transfer datanya? Apa Nelly? Mbps. Mbps. Oke, baik. Dia menggunakan cahaya ya dalam melakukan transfer data. Jadi kalau kita lihat nggak nampak cepat gitu ya. Secepat itu dia melakukannya. Namanya sudah fiber optik. Fiber optik ini dia bukan bisa dikatakan media transfernya bukan media apalagi ya, bukan kabel lagi, tapi sudah ini berupa serat kaca ada istilahnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, ini ya, berarti FDDI itu adalah Fiber Data Distribute Interface ya. Jadi dia mampu merubah sinyal dalam bentuk tegangan listrik menjadi cahaya inframerah. Inilah dia ya. Jadi kalau kita lihat jadi fiber optik ini dia terbuat dari campuran kaca dengan plastik yang menggunakan teknologi halide glass ya. Jadi kalau kita lihat teknologi dari fiber optik ini sudah canggih ya. Begitu juga biasanya untuk teknologi ini wireless itu sekarang sudah teknologi ini wireless 6 ya, yang biasanya wireless 6 itu seri teknologinya adalah 801 11 AX kalau saya tidak salah ya, untuk kecepatannya ya. Jadi untuk teknologi wireless ini sekarang udah teknologi ini ya, PV6 ya. Sebenarnya pada dasarnya mungkin untuk jaringan kita masih berada pada 4G ya gitu. Nah, inilah
Kalau kita lihat digital dengan analog, keuntungannya digital cepat, kekurangan analog apa? Nah, karena rawan error, ya biasanya seperti itu. Ya. Nah ini sebagai apa saja ya, voice dan audio ya, data digital. Kecepatannya ya, voice standar biasanya PCM-nya 64 kbps ya. Kemudian voice di PCM-nya itu 32 ya, jadi itu tergantung ya, ini biasanya berada pada voice audio ya. Jadi formatnya pun bisa berupa MP4, MP3 ya, jadi tergantung formatnya ya, atau bisa berupa WAV atau bisa berupa AMW ya. Jadi sebenarnya banyak sih format-format yang berupa voice, audio ataupun video ya. Nah ini saya katakan tadi yang siapa yang Fikri nanyakan tadi ya. Ya contohnya komunikasi. Oh ya siapa? Eki. Oh ya Hengki. Iya Pak. Ya yang untuk komunikasi satu arah ya. Nah contohnya seperti ini. Ini dikatakan dengan model pengantaran data simplex ya. Ya, simplex itu contohnya adalah komunikasi satu arah, contohnya adalah TV. Kemudian half duplex ini merupakan komunikasi dua arah, tapi harus diselesaikan dulu ya. Nanti setelah itu baru data dikirim. Contohnya seperti fax ya. Jadi nanti kalau misal kita melakukan pengiriman fax, tentu sampai dulu datanya di sana, nanti setelah datanya sampai di sana di tujuan, nanti dibaca, nanti baru dikirim kembali ya. Nah, seperti itu half duplex namanya. Kalau full duplex, nah contohnya ini saya katakan, berarti komunikasi ini bisa dilakukan secara bersamaan. Saya bisa ngomong, saudara pun juga bisa ngomong. Contohnya adalah telepon ya, seperti itu. Oke Ki? Jadi itulah bedanya antara half duplex sama dengan full duplex. Kalau full duplex dia bisa bersamaan, tapi kalau half duplex harus bergantian dulu. Berarti selesaikan dulu data yang dikirim, kemudian nanti baru dilakukan pengiriman kembali, seperti itu. Oke, ini istilah dari kecepatan saja ya sebenarnya pada media transmisi. Baud atau BD itu biasanya itu kecepatan pada modulasi. Kemudian BPS, bit per detik ya, kecepatan sinyal. Kemudian CPS, nah itu biasanya kecepatan transmisi ya. Oke, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh saya coba melakukan ping ke webnya Stemming Amikrio ya, dimana data atau paket yang diterima di sini adalah 4 ya. Saya lihat ya, ada 4 ya. Paket send 4, kemudian receive sama dengan 4. Nah itulah yang dikirim ya. Jadi paket yang dikirim itu ada 4 macam ya, dimana 4 tadi adalah yang di atas, reply from IP bit TTTL sekian yang dilakukan 4 kali ya. Kemudian nanti diterima juga 4 kali. Nah ini yang dikatakan sebagai transfer data. Nah untuk data kehilangan gimana? Tidak ada, 0% ya, berarti lossnya tidak ada. Berarti data yang diterima maupun data maksud saya data yang dikirim dan data yang diterima adalah sama ya, tidak ada loss, kehilangan data, seperti itu ya. Oke, thank you. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Faras, ada yang ditanyakan Faras? Ada Pak. Oke, nggak ada. Berarti ada lagi yang mau ditanya? Oke, kenapa Sandi? Tidak. Ada Pak. Oke, baik. Lim, ada yang mau ditanyakan Lim? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Berarti terkait dengan penjelasan saya berarti cukup jelas semuanya ya? Iya, Pak. Poinnya Pak. Jelas. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa untuk
pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi nanti untuk bahan akan saya kirim nanti ya. Kemudian nanti videonya juga akan saya kirim. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Saya mohon diaktifkan semua kameranya. Oke, baik. Silakan. Eki. Sebentar Pak, hidupin lampu Pak. Kok hidupin lampu? Tadi siang begini hidupin lampu. Tunggu Pak, dari maju. Oke. Mana Riko? Ayo cepat diaktifkan semua kameranya. Biar teman-teman yang lain tidak lama menunggu. Selamat, Riko, Musri, Fahrul, Khairuddin. Mana Khairuddin? Selamat, Musrim, Alfaton. Sudah Pak. Mana Selamat, Musri? Oke, baik, Selamat. Sudah Pak. Dharma. Pak. Oke, Imam. Bentar. Oke, Iya, kan? baik. Bentar. Ini sudah aktif semua. Yang belum itu adalah Imam. Bentar. Imam, aktifkan Imam sama Afrio. Ya udah Pak. Afrio. Udah Pak. Mana belum aktif kamu, Afrio? Apriyadi. Oke, Imam. Aktifkan semuanya. Tinggal baik. Oke. Baik, silakan dimatikan kamera semua. Terima kasih. Oke, baik. Jarang-jarang semuanya bisa aktif semua kameranya ya. Jarang.